Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Resti Milasari, Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Jadi kali ini saya akan membahas materi ketiga, yaitu Applying Page Layout and Resizable Content. Nah, pada materi kali ini terdapat 5 bagian, yaitu langsung saja saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu Apply and Manipulate Page Setup Setting. Bagaimana sih cara untuk mengubah margin halaman? Jadi pertama teman-teman pergi ke Page Layout. Nah, di dalam grup Page Setup teman-teman pilih margin. Di sini ada banyak model margin, teman-teman bisa memilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, selanjutnya bagaimana cara memasukkan spasi yang tidak terputus. Jadi pertama teman-teman pergi ke tab Insert. Nah, teman-teman pergi ke simbol group, lalu teman-teman klik yang bagian simbol. Setelah itu teman-teman klik yang more symbol. Nah, di sini teman-teman klik yang special character, lalu teman-teman klik yang non breaking space, lalu klik insert teman-teman. Seperti itu teman-teman. Oke. Selanjutnya, cara otomatis memutuskan baris dan kata penghubung. Nah, teman-teman pergi ke tab Layout. Lalu di bagian Page Setup, teman-teman klik yang Hyphenation, lalu klik yang Automatic. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, cara mengatur pengaturan Hyphenation. Masih di tab Layout, di bagian Page Setup, teman-teman pilih yang Hyphenation. Lalu teman-teman klik yang Hyphenation Option. Nah, di sini teman-teman bisa mengaturnya. Misalnya seperti ini, lalu teman-teman klik OK. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya yaitu cara mematikan tanda hubung otomatis. Masih di bagian Page Layout, di bagian Page Setup, teman-teman klik yang Hyphenation, lalu teman-teman klik yang None. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya yaitu bagaimana cara mengenali kata-kata secara selektif dalam dokumen. Maka seperti caranya masih di Page Layout, di bagian Page Setup, teman-teman klik yang Hyphenation, lalu klik Hyphenation, lalu klik yang manual. Setelah itu yes. Selanjutnya yaitu cara menyisipkan page break. Jadi teman-teman pergi ke tab Insert, di bagian Page Group, teman-teman klik Page Break. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya cara untuk menghapus page break. Jadi teman-teman klik terlebih dahulu di daerah bagian page break, lalu teman-teman klik delete. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya
cara memaksa istirahat halaman sebelum paragraf. Jadi teman-teman, ini saya sudah page break. Saya klik di bagian page break, lalu teman-teman klik kanan. Nah, teman-teman pilih yang bagian paragraf. Setelah itu teman-teman klik yang line and page break. Nah, di sini jika teman-teman ingin memaksa istirahat halaman sebelum paragraf, teman-teman klik yang page break before. Yang ini teman-teman. Jika teman-teman ingin menyatukan paragraf terkait, teman-teman klik yang keep with next. Yang ini. Selanjutnya, jika teman-teman ingin menjaga paragraf agar semua baris sama, teman-teman klik yang bagian keep lines together. Nah, yang ini. Jika teman-teman ingin menghindari satu baris paragraf muncul di halaman, teman-teman klik yang window open atau open control. Lalu jika sudah, teman-teman klik OK. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya yaitu bagaimana cara menghapuskan halaman kosong. Jadi caranya pertama teman-teman spasinya saya ubah dulu di sini. Lalu teman-teman pergi ke tab Insert. Nah, di bagian Page Group, teman-teman klik yang Blank Page. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya yaitu cara menyisipkan pemisah bagian. Jadi pertama teman-teman pergi ke Page Layout. Di bagian Page Setup, teman-teman klik yang ini, yang Breaks. Nah, di bagian Session Break, teman-teman bisa memilih di sini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Bagaimana cara menghapus pemisah bagian? Jadi caranya teman-teman, kita klik dulu di bagian Page Break, lalu teman-teman klik Delete. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, cara memformat seluruh dokumen dalam beberapa kolom. Jadi teman-teman pergi ke Page Layout, di bagian Page Setup, teman-teman klik kolom. Nah, di sini tersedia beberapa kolom, teman-teman bisa memilih kolom sesuai kebutuhan dan teman-teman. Bagaimana cara memformat bagian dari dalam dokumen dalam beberapa kolom? Jadi caranya teman-teman klik kolom. Nah, saya contohkan seperti ini teman-teman. Ini untuk yang 2 kolom atau juga bisa yang 3, seperti ini teman-teman. Selanjutnya, bagaimana cara mengubah lebar kolom? Masih sama seperti tadi, di bagian kolom, teman-teman klik yang bagian merek kolom. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur bagian width and spacing di sini, lalu teman-teman klik OK. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, cara menampilkan garis antar kolom. Di bagian kolom, teman-teman klik bagian more kolom, lalu teman-teman checklist di bagian line between, seperti ini teman-teman, lalu klik OK. Nah, garisnya muncul teman-teman, seperti itu. Selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan bagian kedua, yaitu menerapkan tema. Bagaimana cara menerapkan tema pada Microsoft Word? Jadi teman-teman pergi ke Page Layout, di bagian Themes Group, teman-teman klik yang Themes. Nah, di sini teman-teman bisa menentukan sendiri tema mana yang teman-teman inginkan. Di sini juga ada yang color. Di sini ada banyak pilihan, teman-teman bisa memilih sesuai kebutuhan teman-teman. Lalu di sini juga ada font. Nah, teman-teman bisa mengatur juga sesuai
font yang teman-teman inginkan pada tema teman-teman. Di sini juga ada efek, teman-teman bisa mengaturnya di sini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Seperti itu teman-teman. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian ketiga, yaitu control content and in a document by using the quick parts tool. Bagaimana cara memasukkan bagian cepat apapun? Caranya, teman-teman pergi ke tab insert, di bagian text group, teman-teman klik yang quick part. Nah, di sini teman-teman klik yang building block organizer. Di sini teman-teman bisa memilih sendiri building yang teman-teman inginkan. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya yaitu cara memasukkan properti dokumen dinamis. Masih sama di tab insert, di bagian text paragraph, teman-teman klik yang quick parts. Nah, teman-teman klik yang dokumen properti. Di sini kita ambil contoh, misalnya manajer. Nah, seperti ini teman-teman. Kita ganti jadi ya. Nah, ini akan menjadi manajer teman-teman, seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana cara menyisipkan bidang. Jadi masih sama di bagian insert, bagian text paragraph, text group, teman-teman klik yang quick parts. Nah, di sini teman-teman klik yang field. Nah, di sini banyak tersedia field. Teman-teman tinggal memilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana cara memasukkan halaman sampul. Jadi teman-teman pergi ke tab insert, di bagian page group teman-teman klik yang cover page. Nah, di sini banyak tersedia sampul. Teman-teman bisa memilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Contohnya misalnya seperti ini. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian keempat, yaitu create and manipulate page background. Bagaimana cara menambahkan batas halaman? Jadi teman-teman pergi ke tab layout, di bagian page background teman-teman klik yang page borders. Nah, di sini teman-teman bisa mengaturnya, misalnya di bagian setting teman-teman bisa memilih font, box, shadow, 3 dimensi, dan custom. Nah, di bagian style teman-teman bisa mengatur garisnya, misalnya seperti ini. Lalu di bagian color teman-teman bisa memilih sendiri warna style yang teman-teman inginkan, contohnya seperti ini, lalu klik OK. Nah, seperti ini teman-teman, warnanya, garisnya berubah menjadi sesuai warna yang kita pilih. Selanjutnya yaitu cara menambahkan warna latar belakang halaman. Jadi caranya teman-teman, kita pergi ke page layout, di bagian page background teman-teman klik yang page color. Nah, ini tersedia banyak warna seperti teman-teman. Terserah dari teman-teman mau pilih warna yang bagaimana. Atau jika teman-teman belum puas, teman-teman bisa klik yang more color. Di bagian standar, teman-teman bisa memilih di sini
Atau di bagian custom, teman-teman bisa juga memilih di sini, misalnya begini. Lalu teman-teman klik OK. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya yaitu cara menambahkan pola latar belakang halaman. Jadi masih sama di page layout, di bagian page background, teman-teman klik yang page color. Lalu teman-teman klik yang di bawah fill effect. Di bagian pattern. Nah, di sini teman-teman bisa memilih latar belakang halaman yang teman-teman inginkan. Contohnya seperti ini. Teman-teman klik OK. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya yaitu cara menambahkan text watermark. Jadi masih di bagian page layout, di page background, teman-teman klik yang watermark. Nah, di sini ada banyak contoh watermark. Kita coba yang ini. Nah, seperti ini teman-teman. Maaf teman-teman, ada sedikit perubahan. Lanjut, cara menggunakan gambar sebagai watermark. Nah, jadi caranya teman-teman klik watermark, terus di bagian custom watermark, teman-teman pilih yang picture. Nah, di bagian picture ini teman-teman bisa mencari gambar yang teman-teman ingin menjadikan watermark, seperti itu. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan masuk ke bagian kelima, bagian terakhir, yaitu create and modify headers and footers. Bagaimana cara memasukkan header dan footer? Jadi caranya yaitu teman-teman pergi ke tab insert. Nah, di bagian header and footer group, teman-teman saya akan pilih bagian header terlebih dahulu. Nah, di sini tersedia model-model header. Teman-teman bisa memilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Contohnya saya akan pilih yang ini ya. Atau teman-teman juga bisa mengganti yang lain dengan cara kembali ke insert. Teman-teman kembali ke insert di bagian header and footer group. Teman-teman klik di bagian header. Lalu teman-teman bisa menggantinya, misalnya seperti ini teman-teman. Nah, contohnya saya akan pilih di sini sebagai pertama. Seperti ini teman-teman. Nah, di bagian option ada 3 pilihan. Ini ya. Pilihan yang different first page ini jika teman-teman ingin menggunakan header atau footer yang berbeda pada halaman pertama dokumen. Yang bagian different odd and even page ini jika teman-teman ingin menggunakan header dan footer yang berbeda pada halaman ganjil dan genap. Teman-teman bisa pilih yang ini jika teman-teman merasa terganggu. Selanjutnya yaitu cara menghapus header dan footer. Teman-teman pergi ke bagian insert, tab insert. Di bagian header and footer group, teman-teman
bisa teman-teman tinggal klik yang ini bagian remove header. Nah, seperti ini teman-teman, headernya jadi hilang. Begitupun juga dengan footer nantinya. Selanjutnya yaitu cara memasukkan tanggal dan waktu pada header dan footer. Jadi teman-teman masih di bagian insert, teman-teman pergi ke tab design. Nah, di bagian insert group teman-teman klik date and time. Di sini teman-teman bisa mengatur bahasanya, bahasa misalnya Indonesia. Lalu kita coba pakai yang ini. Setelah itu kita klik OK. Ini untuk footernya. Kalau untuk header masih sama, kita pergi ke date and time, lalu kita klik OK. Nah, seperti ini teman-teman, header dan footernya. Selanjutnya yaitu cara memasukkan nomor halaman pada header atau footer. Jadi teman-teman pergi ke tab insert. Di bagian header and footer group, teman-teman klik yang page number. Nah, di sini ada page. Ini untuk nomornya itu berada di bagian atas. Yang bottom of page ini halamannya akan berada di bagian bawah, dan page margin teman-teman bisa memilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya saya akan ambil contoh yang ini. Saya akan pilih di sini. Seperti ini teman-teman. Selanjutnya yaitu cara mengubah format halaman pada header dan footer. Jadi masih di tab insert, di bagian header and footer group teman-teman klik yang page number. Nah, di sini teman-teman klik yang format page number. Nah, jadi tadi kan kita menggunakan yang halamannya 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini kita bisa ubah menjadi ABC, huruf kapital, huruf kecil, atau angka Romawi, dan masih banyak sesuai pilihan teman-teman. Saya akan coba menggunakan huruf kapital, lalu kita klik OK. Nah, seperti ini teman, untuk teman-teman headernya akan berubah menjadi A, B, C, dan seterusnya. Oke, jadi itulah penjelasan dari materi 3. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Saya Resti Milasari mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.